Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Halo semuanya, saya Fatia dengan NIM 2510410031 yang akan menyampaikan apa saja sih yang sudah saya pelajari selama saya melaksanakan mata kuliah pengembangan pembelajaran PPKN di SD. Oke teman-teman, materi pertama yang saya pelajari adalah hakikat PPKN sebagai proses, produk, sikap ilmiah, dan juga literasi PPKN. Nah, yang pertama adalah hakikat PPKN sebagai proses, teman-teman. Di sini, PPKN itu memfokuskan untuk pembentukan warga negara yang memahami tentang hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter, tentunya sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, yaitu hakikat PPKN sebagai produk. Nah, PPKN di sini menciptakan kita sebagai warga negara yang mempunyai sikap rela berkorban dan setia pada ideologi negara, tentunya dengan melaksanakan hak dan kewajiban secara benar, dengan kesadaran politik, kesadaran hukum, dan kesadaran moral. Yang ketiga, yaitu hakikat PPKN sebagai sikap ilmiah. Nah, dalam pembelajaran PPKN, kita juga harus bisa berpikir kritis, kreatif, analisis, demokratis, untuk bisa menciptakan karakter-karakter yang sesuai dengan warga negara Indonesia, teman-teman. Nah, yang terakhir ada literasi PPKN. Nah, di sini literasi itu merupakan pembelajaran yang terus-menerus kita lakukan untuk mencapai pengetahuan atau potensi yang kita harapkan dengan cara bisa dengan berpartisipasi di masyarakat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Teman-teman, kita sudah memasuki materi yang kedua tentang teori belajar dan implikasinya dalam pembelajaran PPKN di SD. Nah, kita masuk ke teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Nah, di sini adalah belajar itu merupakan hubungan antara stimulus dan respon, yang artinya siswa itu dikatakan sudah belajar jika dia sudah mengalami perubahan perilaku. Nah, implikasinya dalam PPKN, misalkan ada materi tentang tata tertib di sekolah. Nah, itu guru itu bisa memberikan penghargaan kepada siswa yang berangkatnya selalu tepat waktu, dan guru itu juga bisa memberikan pembiasaan-pembiasaan seperti antri, terus mengucapkan salam ketika bertemu, seperti itu. Kita lanjut ke teori yang kedua, yaitu konstruktivisme, di mana siswa itu membangun pengetahuannya sendiri melalui pengalaman nyata dan interaksi sosial. Nah, implikasi dalam PPKN yaitu guru itu bisa menggunakan metode role playing atau bermain peran, pura-puranya itu sebagai pemilihan ketua kelas. Di situ juga mengajarkan tentang demokrasi. Jadi siswa itu mengalami pengalaman nyata tentang bagaimana sih cara pemilihan ketua kelas yang baik dan benar, dan bisa interaksi sosial kepada semua teman-temannya. Selain konstruktivisme, saya juga mempelajari teori tentang kognitivisme. Nah, di sini belajar itu tercapai ketika siswa bisa menghubungkan pengetahuan yang sudah ada ke pengetahuan baru mereka untuk menambah informasi yang mereka dapatkan. Misalkan implikasinya dalam PPKN dalam pembelajaran tentang peraturan di sekolah misalkan. Nah, guru itu mengajukan pertanyaan kepada siswa, misalkan, pernah tidak kalian melanggar peraturan yang ada di sekolah? Nah, itu pengetahuan yang sudah ada pada siswa ya. Lalu dihubungkan dengan pengetahuan baru. Nah, apa ya yang terjadi ketika kita itu tidak taat dengan peraturan sekolah? Nah, itu dengan pengetahuan yang baru. Teori yang terakhir yaitu teori humanistik, yaitu belajar itu kita harus melihat dari aspek emosional, sosial, dan kemanusiaan siswa. Nah, implikasinya dalam PPKN, misalkan siswa diajak berdiskusi, dalam berdiskusi dia juga harus belajar menghargai pendapatnya teman tanpa melihat dari latar belakang suku, ras, agama, dan kebudayaan, dan juga siswa itu diajak untuk bisa menghargai pendapat teman yang sedang berpendapat atau teman yang sedang berbicara, seperti itu. Kita tadi sudah belajar tentang hakikat, teori, dan sekarang yang ketiga kita belajar tentang analisis solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada di pembelajaran PPKN di SD. Ketika kita sedang mengajar di sebuah kelas, pasti kita menemui banyak latar belakang gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Ada yang dengan gaya belajar audiovisual, gaya belajar visual, audio. Nah, dengan latar belakang itu, pendekatan berdiferensiasi ini sangat cocok digunakan karena bisa memaksimalkan potensi-potensi yang ada di setiap siswa untuk dia itu bisa memenuhi kebutuhan belajarnya secara maksimal. Dan juga, kita juga bisa menciptakan pembelajaran yang lebih variatif. Tapi, pada pendekatan berdiferensiasi ini, kita juga ada kelemahannya, yaitu fasilitas. Mungkin di beberapa sekolah ada yang mempunyai fasilitas yang terbatas, jadi kesulitan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selain pendekatan berdiferensiasi, saya juga mempelajari tentang pendekatan kontekstual dan media video. Nah, seperti yang teman-teman tahu, pendekatan kontekstual ini adalah pembelajaran di mana belajar itu dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa di kehidupan sehari-hari siswa, dengan juga bantuan media video yang tentunya bisa lebih interaktif dalam pembelajaran. Dan ketika dikaitkan dengan kehidupan siswa, siswa itu akan lebih termotivasi karena dia pernah melakukan nih suatu hal yang ini, jadi dia lebih tertarik dan tidak bosan dalam pembelajaran. Tapi juga ada kendala atau kelemahannya, teman-teman. Kalau misalkan di media video itu dia terlalu lama, itu akan membuat siswa bosan. Jadi
penggunaan media video itu juga harus ditakar sesuai dengan titik fokus siswa. Nah, yang terakhir itu ada dengan metode diskusi dan demonstrasi. Nah, teman-teman, kalau metode diskusi itu pastinya akan meningkatkan partisipasi aktif siswa dan juga dengan catatan pembagian kelompok itu harus merata. Nah, kemudian dengan demonstrasi itu akan menambah pengalaman nyata siswa karena siswa itu kontekstual ya teman-teman. Jadi harus ada benda-benda yang nyata yang memang disajikan dalam pembelajaran supaya itu bisa menambah pengetahuan siswa. Selanjutnya kita memasuki materi yang keempat tentang analisis model, pendekatan, strategi, dan metode pada pembelajaran PPKN di SD. Analisis yang pertama di SD kelas 6, SD sudah kepung 2, di mana kondisi awal pembelajaran itu siswa mempunyai dua kecenderungan, yaitu sebagian pasif dan sebagiannya terlalu dominan, teman-teman. Mereka mengambil solusi menggunakan model problem-based learning dengan pendekatannya kontekstual dan metode yang digunakan itu diskusi kelompok. Nah, tujuannya yaitu bisa untuk menambah kerjasama dan tanggung jawab siswa, lalu yang kedua untuk meningkatkan berpikir kritis siswa dan komunikasi yang efektif di anggota kelompok, dan yang ketiga itu bisa menciptakan rasa percaya diri dan keterlibatan aktif siswa. Untuk langkah-langkah pembelajaran yang bisa dilakukan, yang pertama itu guru bisa memberikan masalah nyata yang ada di sekitar siswa. Lalu guru bisa membentuk siswa menjadi berkelompok dengan syarat kelompoknya itu harus adil dan heterogen. Lalu yang ketiga itu siswa diminta untuk berdiskusi, tentunya tetap dalam bimbingan guru, dan guru itu bisa memberikan scaffolding kepada siswanya. Lalu yang terakhir setelah berdiskusi, siswa itu diminta untuk mempresentasikan, dan nanti juga ada kegiatan refleksi dari siswa maupun guru. Nah, dengan adanya hal ini, siswa itu nanti juga akan bisa lebih aktif, kolaboratifnya bisa terjaga, bisa lebih berpikir kritis, dan lain sebagainya. Memasuki materi yang kelima, yaitu tentang bedah modul ajar pendidikan Pancasila di fase C dengan pendekatan deep learning, teman-teman. Nah, pada modul ajar ini menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan menerapkan prinsip deep learning, yaitu mindful, meaningful, dan joyful. Lalu untuk modul ajarnya itu sudah student center dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan penugasan. Lalu untuk media yang digunakan juga variatif, ada media digital, media audio, audiovisual, seperti itu. Lalu untuk kelebihan modulnya sendiri itu sudah menggunakan pendekatan deep learning ya teman-teman. Lalu sudah menyajikan kegiatan aktif, partisipatif, fleksibel, inklusif bagi semua siswa. Lalu untuk kekurangan modul ajar ini sendiri yaitu alokasi waktunya yang masih kurang. Jadi alokasi waktu yang diberikan guru untuk pembelajaran itu masih belum maksimal teman-teman. Lalu untuk tantangannya sendiri itu ada pemahaman siswa yang beragam. Jadi guru harus menyesuaikan dengan kegiatan siswa atau dengan kemampuan siswa, yaitu bisa dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai latar belakang siswa. Jadi guru bisa memfasilitasi semua siswa secara adil dan merata. Untuk materi yang terakhir juga masih seputar bedah modul ajar. Di sini kita membedah modul ajar di fase A dan fase B dengan pendekatan deep learning. Dan di sini saya akan menyampaikan hasil dari bedah kedua modul tersebut. Yang pertama, ketika kita sedang membuat modul ajar, kita itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi siswa. Nah, yang kedua, ketika kita terdapat kesalahan dalam pembuatan modul ajar, baik itu di kegiatan inti, pendahuluan, dan penutup, itu kita juga bisa menjadikan evaluasi agar ketika kita membuat modul ajar selanjutnya itu tidak mengulangi kesalahan yang sama. Lalu, pada modul ajar deep learning saat ini sudah tidak lagi menggunakan profil pelajaran Pancasila, tapi kita menggunakan profil dimensi lulusan yang terdapat 8 dimensi, dan ketika pembelajaran kita itu tidak harus menggunakan 8-8-nya, tapi bisa memilih mungkin 2 atau 3 seperti itu. Lalu, dalam pembelajaran yang mendalam itu, siswa itu tidak hanya sekedar tahu, tapi siswa itu mengerti bagaimana suatu hal itu dapat terjadi. Lalu, saat pembuatan modul ajar, yang paling penting kita perhatikan yaitu ketika kita membuat tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan. Karena ketika kita membuat tujuan pembelajaran itu akan berdampak kepada semua isi modul ajar yang akan kita berikan. Nah, tujuan pembelajaran ini kita dapatkan dari capaian pembelajaran yang bisa kita cek di web Kemendikbudristek, teman-teman. Lalu, dalam pemilihan model pembelajaran itu disesuaikan juga dengan karakteristik siswa. Dan pada modul ajar itu, sebisa mungkin kita mau menyediakan ada asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Lalu, jika misalkan kita berbicara tentang hasil belajar, terdapat 2 jenis aspek yang kita lakukan, yaitu aspek kognitif dan aspek afektif. Aspek kognitif itu bisa dilakukan dengan tes lisan, terus uraian singkat dan objektif. Lalu yang afektif itu bisa dilakukan dengan observasi. Lalu untuk penilaian karakter sendiri itu bisa dilihat dari konten yang akan kita belajarkan, misalkan sesuai dengan 8 dimensi lulusan atau tidak. Lalu nilai karakter yang ingin dibangun apa, misalkan kejujuran atau kedisiplinan. Lalu yang ketiga itu ada penilaian langsung dengan melihat progres siswa, terdapat perubahan atau tidak ya setelah dia belajar, seperti itu. Itulah tadi review materi yang sudah saya pelajari selama saya berkuliah di mata kuliah pengembangan pembelajaran PPKN di SD. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni.